Buat kamu yang cari smartphone mid-range di budget 4 jutaan, yuk sini merapat. Mbak Gadget mau kasih rekomendasi salah satu smartphone terbaik di kelas harga 4 jutaan nih. Ini dia Galaxy M34. Apa aja alasan Galaxy M34 ini jadi rekomendasi? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita bahas yuk. Nah, Galaxy M34 ini dijual resmi di Indonesia dengan harga Rp3.999.000. Dan selama periode holiday ada diskon Rp100.000 plus bonus travel adapter dan YouTube Premium yang sayang buat dilewatkan. Tapi sebelum buru-buru beli, simak dulu ya review dari Mbak Gadget biar nggak nyesel nantinya. Nah, untuk dari segi desain, menurut Mbak Gadget Galaxy M34 ini benar-benar B aja sih ya. Desainnya tuh simple banget, ciri khas smartphone Samsung dengan frameless kamera dan setup 3 kamera utama yang sejajar vertikal. Side bezelnya plastik dan back covernya polikarbonat dengan finishing glass lock. Tapi yang jelas berasa dari desainnya ini, Galaxy M34 ini solid banget. Nyaman di genggaman tapi punya bobot yang cukup berat. Wajar sih karena baterainya monster 6000 mAh. Desain di bagian depan juga nggak begitu menarik, masih pakai desain layar dengan water drop notch atau Infinity U design. Dan bezel layarnya masih kelihatan tebal terutama di bagian bawah. Dan satu hal yang mesti diperhatikan adalah Galaxy M34 ini nggak ada perlindungan IP rating. Jadi mesti agak hati-hati kalau dipakai di area basah atau berdebu. Tapi meskipun desainnya terkesan B aja, Galaxy M34 ini lebih ngutamain spesifikasi terutama dari layar. Panel layarnya pakai support AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan mendukung adaptive refresh rate hingga 120Hz. Kepadatan pixel dan brightness-nya paling tinggi di kelasnya. Terdapat juga dukungan HDR10 dan DRM Wideband L1 untuk menikmati konten streaming HDR dengan kualitas warna yang tajam dan detail. Pas banget nonton streaming movie atau nonton YouTube pakai smartphone ini. Audionya menggelegar lebih low dibandingkan kebanyakan smartphone lain. Sayangnya speaker di Galaxy M34 ini bukan stereo ya, tapi buat nonton di ruangan kamar masih oke banget. Terlebih lagi kalau kamu pakai headset atau TWS, fitur Dolby Atmos dan Dolby Atmos for Gaming bisa diaktifkan. Oh ya, jack audio 3,5 mm masih ada loh di Galaxy M34 ini. Spesifikasi lain yang bikin Galaxy M34 ini jadi rekomendasi adalah kameranya. Di kelas harganya, Galaxy M34 ini hadir dengan kamera 50MP f1.8 yang udah dilengkapi dengan PDAF dan OIS. Kamera keduanya adalah ultra wide 8MP dan secondary lens 2MP untuk makro. Capture foto-foto pakai Galaxy M34 hasilnya memuaskan. Hasil fotonya cerah dan colorful dengan detail yang tajam. Auto HDR dan scan optimization bisa menghasilkan foto dengan warna yang pop up. Lihat aja nih, langit di Pantai Kuta yang Mbak Gadget capture detail banget kan? Foto dengan lensa ultrawide hasilnya cukup konsisten, gak gitu jauh beda dari segi warna dan detail dibandingkan kamera utamanya. Foto high-res 50MP hasilnya terlihat tajam dan detail. Dengan mode high-res, kita bisa crop foto hingga pembesaran 6,6 kali dengan kualitas foto yang masih tetap terlihat detail. Mbak Gadget juga suka dengan hasil foto potretnya. Kita bisa atur level bokeh dan skin smoothness di mode potretnya. Hasil fotonya terlihat tajam dengan separasi background blur yang rapi. Selain bagus buat foto, Galaxy M34 ini juga oke banget buat recording video. Perekaman videonya mendukung hingga 4K di 30fps atau Full HD di 60fps. Selain adanya stabilisasi dari OIS, kita juga bisa aktifin fitur Ultra Steady di resolusi Full HD 30fps. Keren banget kan hasil perekaman videonya? Gambar kelihatan tajam dan detail. Saturasi warna terlihat pop up dengan warna yang masih terlihat natural. Saat merekam sambil berjalan sekalipun, kualitas video bisa tetap terjaga dengan perekaman yang sangat stabil. Nggak cuma bagus buat di kondisi siang yang cerah, foto-foto low light di indoor ataupun foto malam sekalipun, Galaxy M34 ini bisa handle segala kondisi pencahayaan dengan baik. Fitur di aplikasi kameranya juga sangat lengkap. Ada Pro Mode
untuk foto dan video, slow mo dan hyperlapse, mode single take ciri khas Samsung, food dan makro fotografi, night mode dan fun mode yang terintegrasi dengan Snapchat untuk template foto seru buat di-post di sosial media. Di depan kamera selfie-nya 13 megapiksel f2.2. Nah, dari segi resolusi masih agak di bawah beberapa pesaing di kelas harganya. Tapi setelah Mbak Gadget coba, kualitas foto selfie-nya masih oke banget buat diposting di sosmed. Beberapa efek dan beauty bisa kita terapkan di kamera selfie-nya. Di sisi performa, Galaxy M34 ini juga hadir dengan chipset yang mumpuni di kelas harganya, yaitu Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini cukup sebanding dengan Snapdragon 695 atau Dimensity 1080 dari MediaTek, namun dengan konsumsi daya yang lebih rendah lagi. Untuk di Indonesia, Galaxy M34 ini hadir dalam satu varian RAM dan storage saja, yaitu 8GB RAM LPDDR4X dan storage 18GB UFS 2.2. Kecepatan baca tulis dari storage-nya itu cepat banget dan terdapat fitur RAM Plus untuk menambahkan virtual memory hingga 8GB lagi jika kalian butuhkan. Nah, dari tes uji benchmark-nya, Galaxy M34 ini bisa hasilin skor di atas 444.000 dengan Antutu. Walaupun chipsetnya bukan chipset buat hardcore gaming, tapi Galaxy M34 ini masih sangat nyaman buat main game-game kompetitif ataupun game 3D seperti Genshin Impact. Experience main game Genshin Impact cukup lancar di kualitas grafis medium dengan shadow quality low dan limit di 30 fps. Terasa agak hangat di bagian atas smartphone setelah main 30 menitan, tapi nggak gitu ganggu dan nggak bikin game lag. Pakai multitasking, buka banyak tab browser, atau editing video, Galaxy M34 ini sangat mumpuni untuk kebutuhan harian aktif, sosmed, dan gaming. Tapi yang memang bikin puas pakai smartphone ini adalah kapasitas dan daya tahan baterainya. Galaxy M34 punya baterai Monster 6000 mAh. Cocok banget buat yang aktif di luar dan nggak perlu sering-sering ngecharge. Dengan pemakaian yang cukup padat, Galaxy M34 bisa tahan bahkan hingga 2 hari. Yang sedikit mengecewakan adalah dukungan chargernya. Di range harganya, Galaxy M34 masih agak ketinggalan ya, karena hanya mendukung fast charge 25 watt saja. Charger lebih lambat memang, lebih aman dan lebih bikin awet baterai. Tapi kalau lagi buru-buru, fitur fast charge sering banget dibutuhin. Charger full smartphone ini butuh waktu sekitar 2 jam dengan adapter charge 25 watt dan kabel bawaannya. Yang juga bikin puas pakai Galaxy M34 ini gak lain dan gak bukan adalah Samsung One UI yang user friendly, simple dan banyak fitur dan tanpa iklan yang mengganggu. Emang senyaman itu sih pakai Samsung One UI, no debat. Terlebih lagi, Samsung ngasih jaminan update OS hingga 2 generasi Android dan security update hingga 4 tahun ke depan. Jadi untuk penggunaan jangka panjang, Galaxy M34 ini udah puas banget. Di kelas harga 4 juta, Galaxy M34 ini emang jadi pilihan yang menarik ya. Kualitas display, kamera, performa, dan baterainya jelas jadi alasan utama pilih smartphone ini. Terlepas dari desainnya yang B aja, kamera selfie dengan resolusi yang rendah dan charging yang hanya support 25 watt bisa jadi pertimbangan kalian sebelum beli Galaxy M34. Nah, kalau menurut kalian gimana? Sepadankah Galaxy M34 ini dibandingkan dengan harganya? Komen yuk, nanti kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Oke, sekian dulu ya video review dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya.